Pertama adalah pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Secara harfiah, korupsi dalam bahasa Latin disebut dengan corruptio yang artinya busuk. Secara umum, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Macam-macam korupsi. 1. Korupsi transaktif, yaitu kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama, dan kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Kedua, korupsi investif, korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuangan tertentu bagi pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang. Ketiga, korupsi eksortif, yaitu menyatakan bentuk-bentuk paksaan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingan kelompok, atau hal-hal berharga miliknya. 4. Korupsi nepotistik, pemberian perlakuan khusus kepada teman atau mereka yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan republik. Kelima, korupsi autogenetik, korupsi yang dilakukan secara individu karena memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pemahamannya atas sesuatu. Bentuk-bentuk korupsi dan contoh korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk, yang awalnya 30 bentuk. 7 bentuk tipikor. 1. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan. 2. Suap menyuap. Kasus suap dilakukan untuk memuluskan perlakuan penyuap dengan memberi uang. Contoh dari hukuman. 3. Penggelapan dalam jabatan atau yang memiliki jabatan. 4. Pemerasan, memaksa orang lain. Contoh, pungulian biaya. 5. Perbuatan curang, untuk melakukan sesuatu. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pejabat dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya. Contoh, gratifikasi, atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab-penyebab korupsi. Menurut Ghosn teori, faktor-faktor penyebab korupsi ini adalah yang pertama, greed atau keserakahan. Greed atau keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua, opportunities atau kesempatan. Opportunities atau kesempatan berkaitan dengan adanya keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan. Needs atau kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat, exposure atau pengungkapan. Exposure atau pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Pendapat lain mengenai penyebab-penyebab korupsi. Ada 3 penyebab korupsi yang lain. Yang pertama, terpaksa, by needs. Yang kedua, memaksa, by greeds. Yang ketiga, dipaksa, by system. Diri. Faktor internal penyebab seseorang melakukan korupsi. 1. Sifat serakah, karena tidak pernah merasakan kepuasan. Kedua, gaya hidup konsumtif, melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhannya. Ketiga, moral, mudah tergoda melakukan korupsi. Faktor internal penyebab seseorang melakukan korupsi. 1. Faktor ekonomi, karena tingkat pendapatan yang rendah. Kedua, politik, upaya untuk menduduki suatu posisi di suatu organisasi politik. Ketiga, hukum, aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Keempat, lingkungan sekitar kita dan lingkungan keluarga yang paling kuat. 5. Organisasi, tidak adanya budaya yang benar dan kelemahan sistem pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi. 1. Mengumpulkan informasi adanya tindakan korupsi. Kedua, laporkan kepada penegakan hukum yang menangani tindakan korupsi. Ketiga, menyampaikan saran dan pendapat secara tanggung jawab kepada penegak hukum. Integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya,
sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai-nilai anti korupsi biasa disebut juga nilai-nilai integritas. Nilai integritas dimulai dari bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Yang pertama yaitu Cognitive Function of Integrity, yang mencakup kecerdasan moral dan self-insight. Sedangkan self-insight itu sendiri mencakup self-knowledge dan self-reflection. Kedua, Affective Function of Integrity, yang mencakup conscience dan self-regard. Tujuan integritas. 1. Integritas adalah salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. 2. Integritas menjadikan manusia bisa memimpin dan dipimpin. 3. Integritas membuat lahirnya kepercayaan. 4. Integritas bisa melahirkan prestasi. Manfaat integritas. Pertama, secara fisik, diri kita akan merasa fit, sehat, dan bugar. Kita setiap saat merasa siap melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Kedua, manfaat secara intelektual. Dengan mental dan pengetahuan kita bisa memaksimalkan kemampuan otak. Ketiga, manfaat secara emosional. Diri menjadi lebih penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, dan solidaritas tinggi. 4. Manfaat secara spiritual. Membuat diri seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu, termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan atau yang tidak membuat senang, seperti keberhasilan, kegagalan, dan penderitaan. Kelima, manfaat secara sosial. Kita akan mampu membuat berkembang suatu hubungan baik atau sama lain dalam lingkungan masyarakat. Ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas. 1. Apabila berjanji selalu ditepati. 2. Tidak pelin-pelan dan taat asa. 3. Satu kata, satu perbuatan. 4. Memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab. 5. Jujur dan terbuka. 6. Menjaga prinsip dan nilai-nilai yang telah diyakini. 7. Menghargai waktu. Bersama KPK, mari kita wujudkan negeri impian. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, bebas dari korupsi dengan cara mudah dan menyenangkan.